Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas berkenannya hingga alhamdulillah pada malam ini kita semua dapat berkumpul di majelis Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Iman Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara malam ini sebagai berikut. Pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ketiga tausiah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema Khadijah Al-Kubra. Keempat tanya jawab, dan kelima adalah doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadihiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Erni. Tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo Bu Erni. Terima kasih DMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nashira. Wa may ya'mal minasy sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila.
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like, fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian yang dilarangkan Dompet Duafa Hongkong. Acara selanjutnya yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema Khadijah Al-Kubra. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay, kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita pada malam ini melanjutkan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan kesusahan kita, capeknya kita menahan ngantuk kita malam ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang luar biasa. Allah bahagiakan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Hadirin rahmati Allah, judul kajian kita adalah Khadijah Al-Kubra. Ini kita membahas saat ini tentang sejarah. Kalau kata Pak Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi jangan sampai kita melupakan apa-apa saja yang telah berlalu. Al-Quran adalah termasuk kitab sejarah. Karena diceritakan mulai sejak zaman Nabi Adam hingga kejadian bahkan di akhirat itu diceritakan di dalam Al-Quran. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Maka hendaklah kita mengambil iktibar daripada apa saja kejadian-kejadian di masa yang lampau. Nah, di antaranya pelajaran tarikh kita ataupun sejarah adalah mengenai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin adalah ibu kita. Ibunya orang iman, ibunya orang mukmin. Rasulullah itu adalah bukan hanya nabi saja, bukan hanya rasul saja, tetapi ayah rohani kita. Ayahnya orang-orang iman, abul mukminin. Kalau ini ummahatul mukminin, Rasulullah adalah bapaknya orang-orang iman. Nah, ketika kita diucapkan nama istri Nabi, ummahatul mukminin, maka mereka termasuk dinamakan dalam ilmu hadis, mereka termasuk sahabat. Istri Nabi itu adalah termasuk sahabat. Sahabat bagaimana? Teman. Bukan hanya teman. Jadi kalau dalam ilmu hadis, itu sahabat itu siapa? Siapakah sahabat itu? Sahabat adalah pertama, bertemu dengan Nabi. Sahabat adalah pertama, orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, wafat, meninggal dalam keadaan iman. Ini dinamakan sahabat. Apa hebatnya kalau sahabat itu? Beda memang derajatnya. Karena bertemu langsung dengan Nabi. Sehebat-hebatnya wali Allah, itu masih jauh dibandingkan keimanannya seorang sahabat yang pernah melihat Nabi. Karena dengan melihat Nabi secara langsung dengan mata mereka, maka derajat mereka langsung nyampe. Wusul mereka, sampainya mereka pada Allah, iman mereka itu langsung tinggi. Karena bertemu dengan asyraful makhlukat,
sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah, ketika diucapkan nama Khadijah Al-Kubra, maka kita pun mengucapkan doa juga. Karena beliau termasuk sahabat. Apa doanya? Doanya adalah radhiyallahu anha. Khadijah Al-Kubra, kita ucapkan radhiyallahu anha. Apa artinya radhiyallahu anha? Semoga Allah meridhoinya. Jadi Ibu, kita mendoakan sahabat. Sebetulnya kita tak layak mendoakan sahabat. Sebab apa? Karena sudah dalam Al-Quran memang Allah sudah ridho dengan sahabat itu. Termasuk istri-istri Nabi sudah ridho Allah Ta'ala. Namun kita mengucapkan radhiyallahu anha, itu apa fungsinya, apa tujuannya? Moga-moga limpahan keridhaan Allah yang ada pada diri mereka itu dilimpahkan juga kepada kita. Semoga kita pun juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah, ini Khadijah Al-Kubra, istri Nabi yang pertama. Ini kita mulai daripada nasabnya. Nah, Khadijah ini kita bicarakan nasabnya terlebih dahulu. Jadi Nabi itu pernikahan yang pertama adalah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan Nabi itu tidak didasari oleh nafsu, tidak. Sedikit pun Nabi nikah dengan yang janda, nikah dengan yang dara, nikah dengan yang gadis, sedikit pun tidak ada karena nafsu beliau, tidak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya wahyu. Jadi kalau orang-orang barat menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang hyper, itu dugaan mereka salah. Sebab apa? Nabi itu hidup beliau bukanlah karena nafsu semata. Tidak, ini akan kita bahas nanti. Nah, sekarang dari segi nasab. Nah, Khadijah itu beliau anak daripada Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Naufal bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Kalau Nabi Muhammad adalah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketemunya di Kilab. Jadi atuk mereka yaitu Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu bertemunya di Kilab. Jadi Nabi itu orang yang suci. Nabi itu adalah bapak-bapaknya, atuk-atuknya, kakek-kakek beliau seluruhnya sampai Nabi Adam adalah orang-orang yang suci dan pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah di zamannya. Jadi tidak mesti pernikahan itu mesti ada saksi wali sebagaimana kita sekarang, itu kan syariat Nabi Muhammad. Tetapi dulu atuk-atuk Nabi seluruhnya mereka adalah akad pernikahan mereka sesuai dengan syariat yang terdahulu. Nah, kapan lahirnya Khadijah? Khadijah radhiyallahu taala anha itu beliau dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Kan Nabi lahir, kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Jadi 15 tahun sebelum itu Sayyidatina Khadijah itu beliau lahir. Jadi bedanya Nabi itu dengan Siti Khadijah, Nabi kan menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun. Nabi 25 tahun, bedanya 15 tahun. Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau orang Mekah, Al-Mukarramah. Nah, hadirin rahmati Allah, beliau adalah janda. Berapa kali beliau pernah menikah? 3 kali. Sebelum dengan Nabi Muhammad, itu beliau menikahnya 2 kali. Jadi coba kita bayangkan ada wanita yang sudah pernah menikah sampai 2 kali. Tentulah berumur. Nah, ini pernikahan pertama Siti Khadijah, pernikahan beliau pertama ketika beliau berusia 15 tahun. Suaminya yang pertama adalah daripada Bani Tamim, bernama Abu Halah. Abu Halah, lahir 2 anak. Jadi beliau sudah janda dan membawa anak. Itu suami pertama. Sedangkan suami yang kedua adalah daripada Bani Makhzum, yang bernama Atik bin Abid.
bin Abdullah bin Umar al-Makhzumi. Dan beliau dengan Nabi itu pernikahan yang ketiga. Jadi Nabi itu menikahi janda. Hidup Nabi bersama Khadijah, monogaminya Nabi bersama Khadijah lebih lama dibandingkan poligami Nabi. Jadi banyak yang dibahas hanya poligami saja. Padahal beliau itu bersama Khadijah lebih lama. Poligami hanya 10 tahun. Sedangkan beristri satu, beristrikan Khadijah itu sebanyak 25 tahun. Kenapa yang dibahas hanya poligami saja? Sehingga dikatakan sunnah, ini nikah poligami sunnah. Tidak, bukan sunnah, hukumnya beda. Jadi hukum fikih itu tidak hanya sunnah saja, tidak, ada 5 pembahasannya. Nah, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahapan-tahapan bagaimana Siti Khadijah itu kesengsem dengan Rasulullah. Jadi, Bu, Siti Khadijah itu yang melamar Nabi. Siti Khadijah yang menawarkan dirinya pada Nabi. Diawali dengan bisnis. Jadi karena memang suami daripada Sayyidatina Khadijah itu orang kaya dan meninggal, mewariskan banyak harta. Oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, itu dikembangkan hartanya. Jadi pada saat itu beliau Sayyidatina Khadijah itu orang yang paling cantik, paling kaya, paling terhormat nasabnya. Jadi banyak yang tergila-gila. Bukan hanya para duda, bukan hanya para lelaki yang beristri. Bahkan pemuda-pemuda pun naksir dengan Khadijah. Tetapi Khadijah radhiyallahu ta'ala tidak melihat mereka. Karena beliau sudah matang, 2 kali sudah menikah. Suami pertama meninggal dunia, suami kedua pun meninggal dunia. Tentulah beliau kalau mau menikah lagi, berpikir panjang. Bukanlah langsung ingin menikah saja, menunaikan nafsu, tidak. Nah, beliau diawali dengan perdagangan. Beliau mengembangkan bisnisnya. Semua pedagang itu berhajat kepada beliau untuk mengembangkan bisnis mereka. Siapa saja pedagang-pedagang di Mekah, jadi Mekah, itu orang-orangnya adalah pekerjaan mereka rata-rata adalah pedagang. Kalau Madinah itu orang petani kurma itu orang Madinah. Tetapi pada saat itu Khadijah kan berada di Mekah dan bergaul dengan orang-orang Mekah. Maka karena orang Mekah itu banyak pedagang, mereka butuh suntikan dana. Maka orang-orang itu mendatangi Sayyidatina Khadijah. Dengan cara apa? Bagi saham. Nah, dulu itu belum ada sistem yang baik seperti sekarang. Syariat Nabi belum turun. Riba, ya, hukum riba itu diturunkan ketika Nabi SAW telah menjadi Rasul, diutus menjadi Nabi. Nah, sebelum Rasulullah SAW, beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, itu ada hukum yang berlaku. Jadi riba pada saat itu belum diharamkan. Sebagaimana khamar belum diharamkan dahulu. Termasuk riba belum diharamkan. Jadi bagaimana? Setiap orang yang pinjam uang terhadap Khadijah dilebihkan, ada lebihnya. Jadi memang seperti itu, syariatnya belum turun, belum diturunkan keharaman mengenai riba. Dan orang-orang yang memakai harta Khadijah itu memberikan saham kepada Khadijah dari hasil perdagangan mereka. Dari hasil itulah sehingga nama Khadijah itu di kalangan bangsa Arab tinggi. Nasabnya tinggi, cantik, kaya. Banyak yang menginginkan beliau. Nah, karena beliau ingin mengembangkan perdagangannya, dilihatlah orang. Siapa kira-kira yang cocok? Ternyata ada orang yang terkenal, Al-Amin, Rasulullah. Jadi di zaman jahiliyah saja, Al-Amin sudah terkenal beliau tentang kepercayaan, kejujuran, amanahnya beliau. Nah, beliau bekerja sama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sistemnya bagaimana? 50-50. Zaman dulu tidak seperti sekarang ya.
Kalau kita kan bisa 50-50 kah, ataupun 50% atau 60 ataupun 40, 70 ataupun 30. Itu zaman dulu jarang. Nggak ada yang seperti itu. Orang taunya minjam, terus nanti bayarnya dilebihkan. Nah, Nabi, beliau menawarkan untuk bagi hasil, sistem yang wow pada zaman itu. Dan Khadijah pun oke. Beliau setuju dengan apa yang dinegosiasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Khadijah pun menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Namun sebagai namanya pedagang, ya tidak dibiarkan begitu saja. Beliau kirim satu orang pembantunya. Siapa? Namanya Maisarah. Maisarah inilah bepergian bersama Nabi, berdua bersama Nabi, melihat bagaimana keadaan Nabi. Jadi Bu, Maisarah itu bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Cuma hanya di Indonesia kita banyak yang Maisarah namanya perempuan. Padahal saat itu Maisarah itu brewokan, jenggotan. Jadi Maisarah itu nama laki-laki sebetulnya. Nah, Maisarah itu ikut dengan Nabi dan melihat bagaimana tingkah laku, pola pikir, teknik, skill dalam berdagang luar biasa ini orang. Dan hal itu dilaporkan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pun masih perjaka, Nabi masih perjaka, masih muda, ting-ting, gantengnya luar biasa. Kalau ditanya, gantengan mana ya Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, beliau seperempatnya kegantengan Nabi. Kalau Nabi Yusuf adalah Jamal, kegantengan fisik. Namun Rasulullah SAW, beliau tidak menampakkan kegantengan fisik beliau. Karena memang rohani beliau yang ditampakkan, sehingga para sahabat, mereka rela menyerahkan nyawa-nyawa mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau berpikir, kalau mau cari suami lagi, tentulah kan bukan yang biasa-biasa. Kalau nyari yang duda, nyari pria yang beristri yang sudah mapan, tentu pikirannya nggak fokus. Khadijah pintar. Maka beliau nyari yang perjaka. Bukan hanya untuk kesuksesan duniawi saja, tapi akhirat juga. Beliau pilihlah Rasulullah. Tak disangka dan tak diduga, pria ganteng tadi, Rasulullah SAW, menerima wanita yang berstatus sudah 2 kali menikah. Itu luar biasa. Kalau tidak karena skenario Allah Ta'ala, Masya Allah zaman sekarang, ada anak muda menikah umur dengan 40 tahun ya, something wrong kan begitu, ada something kan begitu, macam-macam lah. Nah ini Rasulullah menerima Sayyidatina Khadijah. Jadi Bu, ini Khadijah yang melamar Nabi. Jadi Ustadz, apa hukumnya kalaulah ada seorang wanita yang dia menawarkan dirinya pada orang yang soleh? Boleh tidak itu Ustadz? Boleh. Kira-kira ada lagi yang soleh? Ada kira-kira istilahnya yang dipandang baik agamanya. Nah, wanita tersebut mungkin menulis surat kah ataupun mengirimkan saudaranya untuk melamarkan dirinya terhadap si orang soleh tersebut. Maka seperti itu dianjurkan. Bukan hanya laki-laki saja yang, kan mesti laki-laki. Tidak. Perempuan pun, jadi banyak wanita-wanita itu dulunya, di zaman sahabat pun, mereka menawarkan diri mereka pada Nabi, sehingga untuk dinikahi oleh Nabi. Jadi Nabi, tidaklah semua orang yang menawarkan diri pada beliau itu, beliau nikahi. Tidak. Nabi menikah itu semata-mata karena wahyu Allah. Nikah dengan Sayyidatina Aisyah karena wahyu Allah. Supaya hadis-hadis dibukukan. Hadis-hadis itu ada yang meriwayatkan. Bagaimana ketika dalam rumah tangga, itu yang meriwayatkan kebanyakan adalah Sayyidatina Aisyah. Yang darah itu di antara fadilah ataupun keutamaan pernikahan Nabi. Nabi menikah dengan Sofia, menikah dengan Sayyidatina Juwairiyah. Nah, itu semuanya ada hikmah-hikmah di dalamnya. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berapakah mahar Khadijah?
Khadijah, pernikahan beliau, maharnya adalah sebanyak 20 bakrah. Bakrah itu adalah unta yang muda, unta betina yang muda. Jadi kalaulah harganya unta sekarang kita hitunglah kurang lebih 30 juta, yang biasa-biasa lah unta-unta biasa. Kalaulah satu unta itu 30 juta, maka kurang lebih maharnya Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah adalah sebanyak 600 juta. Jadi Nabi itu pun Masya Allah, istilahnya sebagai contoh lah kepada umat Islam bahwa lelaki itu mesti gentle. Jangan modal apa namanya itu hanya modal lutut saja. Tidak bisa begitu. Ini bahkan apa namanya itu ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ar-rijal itu pakai alif lam kalau dalam bahasa Arab. Lelaki yang sesungguhnya adalah qawwamun 'alan nisa, yang mereka mengayomi, melindungi, memberikan nafkah terhadap wanita. Kok ada laki-laki yang tidak berbuat seperti itu, diragukan kejantanannya. Jadi mesti hati-hati juga nih. Nah, Nabi SAW, beliau 600 juta mahar beliau kepada, wah ini sudah cukup luar biasa seperti ini. 600 juta saat ini ya, Masya Allah pernikahannya. Nah, hadirin rahmati Allah, pernikahan Nabi dengan istri-istri yang lain tidak seperti Khadijah. Siti Khadijah tadi berapa? 20 bakrah, 20 unta, 600 juta. Sedangkan istri-istri yang lain sebanyak berapa? Sebanyak 500 dirham. 500 dirham. Kalaulah kita katakan 1 dirham itu kurang lebih seharga ayam. Saya tidak tahu harganya di sini berapa, tapi kalaulah di Indonesia, harga ayamnya kurang lebih 50.000 lah kita hitung 1 ekor. 500 dirham. Jadi berapa itu rata-rata mahar beliau kepada istri-istri Nabi? Itu rata-rata kurang lebih mahar beliau adalah 25 juta. Nah, itu standar lah zaman sekarang. Kalau 25 juta untuk mahar-mahar istri Nabi dan sesuai dengan orang-orang sekarang. Namun beliau dengan Siti Khadijah berapa? 600 juta. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Nah, itu rahmatullah SWT, anak beliau daripada Khadijah radhiyallahu taala anha itu 6 orang. Tidak ada daripada istri Nabi yang lain kecuali hanya Khadijah saja yang melahirkan anak. Ini kan Rasulullah, itu Rasulullah kan makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, lebih dekat Allah dengan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain, lebih utama Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Bahkan dalam satu riwayat, nabi yang pertama, siapakah nabi yang pertama? Kalau dalam secara zahir, secara nasab, yang muncul duluan adalah Nabi Adam. Tetapi secara ruhnya, siapa nabi pertama? Rasulullah. Dan orang yang menemani kehidupan Nabi, yang mengademkan hati Nabi, yang melindungi Nabi, membantu segala urusan Nabi, itu adalah Sayyidatina Khadijah. Itu luar biasa. Beliau menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun. Dan beliau melahirkan sebanyak 6 orang anak. Bayangkan sekarang ini seorang wanita umur 40 tahun, tapi masih bisa melahirkan sampai 6 orang anak. Itu kan Masya Allah itu. Nah, beliau bersama Nabi sebanyak sekitar beliau meninggal itu umur 65 tahun. Ya, beliau bersama Nabi 25 tahun, meninggalnya itu umur 65 tahun. Sayyidatina Khadijah meninggal umur 65 tahun ketika Nabi berumur 50 tahun. Jadi dari umur 25 sampai 50 tahun, Nabi SAW beliau monogami, hanya beristri satu. Baru berumur 50 tahun, baru berpoligami. Itu. Nah, anak-anak Rasulullah SAW itu 6 orang. Ada ini daripada Khadijah. Semuanya meninggal kecuali Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi keturunan Rasulullah yang sekarang itu adalah anak daripada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada marganya Habib Syekh, ya, Habib Syekh As-Segaf yang selawatan itu, Al-Habsyi, termasuk Profesor Dr. Quraish Shihab, itu Habib Rizik Shihab,
Nah, itu keturunan-keturunan Rasulullah. Dari siapa? Daripada keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi semua anak Rasulullah meninggal dunia. Hanya Fatimah saja yang hidup ketika Rasulullah SAW wafat. Ada juga anak Rasulullah yang lain. Dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah. Namun itu pun wafat juga ketika kecil. Jadi keutamaan Khadijah itu luar biasa. Khadijah Al-Kubra. Pengorbanannya luar biasa. Hartanya, dirinya. Gelar Khadijah itu termasuk At-Tahirah. Gelarnya Khadijah itu termasuk At-Tahirah. Apa artinya At-Tahirah? Suci. Maksudnya bagaimana? Kan dia janda. Kan beliau sudah pernah menikah bahkan 2 kali. Kok dinamakan Tahirah? Dulu zaman jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan. Ya, zaman jahiliyah ada 4 jenis pernikahan. Satu pernikahan yang seperti kita sekarang, ada wali, ada saksi, ada mahar, begitulah pernikahan kita sekarang. Yang resmi, termasuk pernikahan orang tuanya Rasulullah seperti itu. Resmi. Yang kedua ada namanya al-istibda', pinjam rahim saja. Ada suami istri, suaminya kurang ganteng. Jadi dilihat mereka, oh itu ada tokoh yang ganteng itu, yang handsome, tokohnya luar biasa, nasabnya tinggi. Ya udahlah, wahai istriku, coba kamu datangi dia. Sehingga berhubunganlah antara tokoh itu dengan istrinya. Itu diizinkan suaminya. Namanya istibda', hanya pinjam rahim saja. Apa maksud mereka seperti itu? Supaya anaknya ganteng, supaya anaknya punya nasab tinggi. Itu satu. Itu yang kedua ya. Pernikahan yang normal seperti kita, yang kedua istibda'. Ada pernikahan yang ketiga. Bagaimana pernikahan yang ketiga? Pernikahan yang ketiga, ada wanita yang dia menawarkan dirinya kepada 10 orang lelaki. Dan mereka berhubungan. Setelah lahirnya anak, maka si wanita itu memilih di antara 10 orang laki-laki tadi. Kamulah menjadi ayahnya. Dan 10 orang tua tadi, 10 orang tadi itu tidak bisa menolak. Itu pernikahan yang ketiga. Nah, pernikahan yang keempat bagaimana? Pernikahan yang keempat namanya ar-raya. Bagaimana? Seorang wanita, dia tancapkan bendera di depan rumahnya. Jadi seperti mungkin bendera putih seperti itu. Monggo kerso. Sekecaaken, monggo pinara. Siapa yang mau silakan masuk. Jadi ada wanita yang dia mendirikan ataupun mengibarkan bendera di depan rumahnya. Siapa laki-laki yang mau silakan masuk. Kurang lebih nanti 10 orang. Sudah? Setelah lahir anak, maka didatangkan dukun. Dukun tadi akan melihat garis-garis tangan, garis-garis kaki. Oh, ini garis kakinya ini mirip dengan kamu, wahai B. Ini kan A, B, C, D, kumpul semua 10 orang. Ini mirip dengan kamu yang bapaknya. Maka tidak bisa menolak. Nah, itu dulu adalah jenis-jenis pernikahan di zaman jahiliyah. Nah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha tidak berbuat seperti itu. Beliau menjaga auratnya. Beliau tidak pernah membuat hal-hal jahiliyah seperti itu. Tidak ada istibda', tidak ada seperti tadi. Jadi beliau at-tahirah. Yang lainnya buat. Beliau menjaga diri. Nah, itu diantara sebab beliau bergelar at-tahirah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Khadijah radhiyallahu ta'ala adalah istri yang sangat dicintai Nabi. Bahkan setingkat Aisyah radhiyallahu ta'ala pun cemburu. Siti Aisyah kan beliau darah, beliau kan gadis, pintar, cantik juga. Tetapi walaupun begitu, kecemburuan itu pun memang fitrah manusia. Jadi kalaulah seseorang yang poligami, oh istri saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, biasa saja. Tidak. Wajarlah sebagai seorang wanita yang jikalau dia dimadu oleh suaminya, dia ada memiliki rasa cemburu. Jadi bahkan Sayyidatina Aisyah beliau cemburu kepada Siti Khadijah. Ma ghirtu ala ahadin minan nisa min nisa'in nabi
ma ghirtu ala Khadijah. Nggak pernah aku cemburu sebagaimana cemburuku pada Khadijah. Sebab apa? Nabi itu selalu teringat dengan Khadijah. Kalau istri-istri yang lain, ketika Nabi sudah berada di Madinah, tugas-tugas itu tidaklah terlalu berat sebagaimana di Mekah. Di Mekah ya dilempari batu, dicaci maki, dihinakan, dibohongkan, difitnah, dan macam-macam. Itu yang mengademkan hati Rasulullah yang sedang gundah gulana itu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hartanya habis untuk Nabi. Bagaimana tidak ingat dengan seorang istri yang sangat begitu banyak pengorbanannya kepada Nabi. Maka wajar jika istri-istri Nabi pun cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ingatnya Nabi kepada keluarganya Khadijah. Jadi walaupun istilahnya sepupu itu ya namanya dulu pernah berkawan dengan Khadijah, pun pernah berteman bersaudara dengan Khadijah, itu pun dihormati oleh Nabi. Keluarganya Khadijah jadi keluarga Nabi. Ketika datang keluarganya Khadijah kepada Rasulullah, itu yang lainnya iri. Yang lainnya cemburu. Kenapa sih? Kan udah meninggal itu Khadijah. Kenapa kok keluarganya datang lagi? Kok mantan istri pertama itu kok datang lagi keluarganya? Kan udah nggak jadi istri lagi kalau kita istilah fikir sekarang. Tapi tidak di sisi Nabi. Cintanya melekat pada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi beliau bahkan memberikan hadiah. Silaturahmi terhadap keluarga mantan istri istilahnya walaupun sudah meninggal tetap dijaga beliau. Bukan hanya karena udah ada istri muda lupa terus dengan keluarga istri tua, tidak. Beliau jaga. Itu luar biasanya Nabi SAW seperti itu. Bukan hanya silaturahminya dijaga, bahkan diberikan hadiah juga oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahmati Allah, ini tadi. Nabi tidak poligami selama 25 tahun. Monogami saja. Oh, poligami adalah sunnah. Nah, kalau orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia tidak mengetahui hukum hakam fikih. Poligami adalah jalan keluar. Bukanlah sunnah. Bukanlah wajib. Itu tergantung orangnya. Ada kalanya orang itu wajib. Ada kalanya orang itu sunnah. Itu hukumnya beda-beda. Ada kalanya mubah. Nah, tetapi Nabi memang SAW, beliau bertahan dengan satu sisi selama 25 tahun. Seperti itu. Hadirin rahmati Allah, peranan Khadijah apa? Beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Tidak ada wanita yang pertama kali masuk Islam selain beliau. Jadi beliau itu tanpa diajak pun sudah memang dirinya, jiwanya itu memang melihat bagaimana keadaan Nabi. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa. Itu Khadijah hari-hari melihat mukjizat Nabi, melihat keindahan akhlak Nabi, nur Nabi, pancaran rohaninya Nabi. Bagaimana tidak masuk Islam? Bahkan sebelum Islam pun istilahnya kolbunya sudah melekat dengan Nabi. Dan peranan Khadijah kemudian apa? Menenangkan saat wahyu turun. Jadi pada waktu wahyu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bertemu dengan Jibril, Nabi sangat risau, gelisah, merinding. Zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku. Tapi Khadijah beliau menenangkan Nabi. Khadijah sudah tahu ini. Ini Nabi akhir zaman. Beliau komunikasi dengan sepupunya yang pendeta. Jadi di Mekah itu banyak orang Nasrani. Di Mekah dulu zaman jahiliyah banyak orang Nasrani, pendeta-pendeta juga. Termasuk adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bernama Waraqah bin Naufal. Nah itu ditanyakan, pripun niki, gimana nih? Ini Nabi akhir zaman. Ini ciri-cirinya Nabi akhir zaman. Mengapa seperti itu? Rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu tahu siapa Nabi akhir zaman. Tahu mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu adanya Nabi itu, bahkan lebih tahu mereka kepada Nabi dibandingkan mereka tahu kepada anak-anak mereka sendiri.
Jadi saking jelasnya tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah nabi. Jadi Khadijah pun sudah tahu tentang keberadaan ataupun diutusnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Maka beliau tenangkan hati Nabi SAW. Dan beliau membantu dakwah Nabi. Setelah diutusnya Rasulullah sebagai Rasul, menjadi nabi, dakwah, maka beliau tidak lagi berdagang. Semuanya di backup oleh Khadijah. Harta beliau habis untuk Islam. Pengorbanan beliau untuk Islam. Jadi ketika kehilangan Khadijah, begitu sedihnya hati Nabi Muhammad SAW. Nah, satu ketika, ini tahun duka cita, jadi ketika ada Amul Hazan namanya, ada tahun duka cita. Kapan itu? Ketika keluarga Nabi itu diboykot. Karena keluarga Nabi namanya kan Bani Hashim. Jadi mereka melindungi Nabi walaupun mereka belum 100% Islam, tetapi karena keluarga mereka bantu Nabi. Namun pada saat itu Amul Hazan, tahun duka cita, meninggal. Yang pertama meninggal adalah pamannya Rasulullah, yaitu Abu Talib. Tidak ada yang melindungi Nabi, sedih Nabi. Meninggal pula lagi istrinya yang mulia. Nah, beliau begitu sedihnya. Jadi hadirin rahmatullah SWT, apa pelajaran yang boleh kita ambil? Bahwa Khadijah wanita yang banyak pengorbanannya untuk Islam. Khadijah orang yang betul-betul jiwa raganya, pengorbanannya, usahanya membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita yang salihah, wanita yang diingat Nabi. Bahkan Nabi SAW yang langsung menguburkannya. Dulu belum ada sholat jenazah seperti kafan dan sebagainya begitu-gitu, model-model begitu, itu belum disyariatkan. Namun Nabi sendirilah yang memasukkan Sayyidatina Khadijah ke dalam kubur beliau. Nah, kubur beliau di mana? Ada di Ma'la, di Mekah sana. Jadi mudah-mudahan dengan kisah-kisah Khadijah radhiyallahu anha kita boleh mencontoh pengorbanan beliau yang full untuk agama. Demikian mungkin Bu yang boleh saya sampaikan. Jikalau mungkin ada pertanyaan boleh kita diskusikan sama-sama. Silakan Bu, kira-kira. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah, dan semoga apa yang menjadi cita kita seiring dengan ridho ilahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang ada pertanyaan silahkan. Cekap mungkin Bu udah ngantuk semua. Enggak ada respon. Iya. Mbak Soimah, tanya enggak? Dibuka Bu, dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka, Mbak. Pertama kali pakai Zoom itu belum bisa. Ada pertanyaan Bu Erni? Mbak Ana Gingsol. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa yang membuat Siti Khadijah itu jatuh hati pada Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Ya. Pancaran yang pertama tadi karena perdagangan tadi ya. Jadi memang sifat jujur, amanah, al-amin itu memang tidak dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Itu yang satu. Jadi kejujuran dalam perdagangan itu sangat-sangat, sebagai informasi, orang Jerman itu kalau membeli barangnya produknya Indonesia. Kaos Adidas yang ada di Jerman itu buatannya adalah buatan Indonesia. Ketika ditanya kepada mereka, mengapa kalian memilih bahan
made in Indonesia. Karena kami tidak akan memberikan barang kami kecuali daripada bahan yang terbaik. Jadi kita, negara Indonesia, bahan baju kita adalah yang terbaik. Tetapi mereka belinya dari mana? Apakah dari Indonesia langsung? Enggak. Dari mana belinya? Singapura. Belinya mereka dari mana? Singapura. Jadi Indonesia jual ke Singapura, Singapura baru jual ke Jerman. Loh, kenapa nggak Jerman langsung ke Indonesia? Trust. Kenapa? Karena nggak percaya dengan orang Indonesia. Mereka lebih percaya orang Singapura dibandingkan dengan orang Indonesia langsung, walaupun barangnya Indonesia. Nah, sifat yang seperti itu, kepercayaan, itu mahal harganya. Apalagi zaman sekarang. Nah, dulu zaman jahiliyah itu, al-amin, wow. Orang dulu, ketika mereka bersumpah, wallahi, demi Allah. Ketika mereka berucap dengan mulut mereka, itu kekuatan itu tinggi. Kekuatannya apa? Tinggi. Nggak seperti kita sekarang, udah pakai surat, udah dimaterai, pakai wallahi pun masih bongak juga, masih nipu juga. Masih nggak menjalankan amanah juga. Padahal udah disumpah Al-Quran lah, materai lah, tanda tangan, udah ngucap wallahi. Nggak ada harganya jadinya sepertinya wallahinya. Tetapi pada zaman dahulu perkataan itu tinggi harganya. Maka ketika Rasulullah SAW beliau dijuluki sebagai Al-Amin, wow, ini luar biasa nih. Dari situ saja sudah membuat naksir ini. Ini ada Al-Amin nih. Nah, ketika dibawa itu barang dagangannya, untungnya tuh lebih besar. Nggak seperti mana biasanya. Ini skill Nabi berdagang ini luar biasa. Udahnya orangnya ganteng, perjaka juga. Al-Amin juga, skill dagangnya luar biasa. Siapa yang nggak kesengsem? Itulah kira-kira, Bu. Ya, ada lagi kira-kira, Bu? Mic-nya, Mbak. Iya. Ada antara kalau Hadijah kan berjasa dalam mendukung dakwah Rasulullah itu ya, ya Ustadz. Kalau Aisyah itu jasanya kepada Nabi dan umat Islam itu apa ya Pak Ustadz? Oke. Jasa Aisyah kepada Islam apa? Nah, beliau adalah istri yang gadis. Satu-satunya istri Nabi yang gadis hanya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dinikahi Nabi ketika berumur 6 tahun dan berkumpul dengan Nabi umur 9 tahun. Oke? Nah, Siti Aisyah itu orangnya cerdas, pintar. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis mengenai ilmu-ilmu rumah tangga. Hadis-hadis bagaimana Nabi di rumah. Hadis-hadis bagaimana Nabi berakhlak dengan istrinya. Bahkan setengah daripada agama, bab mengenai perempuan, itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, hikmahnya kenapa beliau cari yang istilahnya beliau beristrikan yang darah yang muda? Karena masih muda untuk menghafal. Kalau istri yang lain, contohnya Siti Saudah, beliau sudah berumur. Bahkan pernah meminta kepada Nabi, sholat di belakang Nabi. Ya Rasulullah, jangan ceraikan aku berikanlah giliranku kepada Sayyidatina Aisyah. Aku tidak kuat untuk sholat di belakangmu, hai Rasul. Karena beliau kan sholat dengan Nabi. Nabi sholatnya panjang, sampai beliau mimisan. Siti Saudah tidak kuat. Nggak kuat beliau pun agak gemuk orangnya. Nah, itu beliau memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cerdas, anak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muda. Jadi beliau, contoh nih ya, contoh. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, gimana sih caranya saya mengetahui kalau saya itu sudah suci? Kan seorang wanita yang haid. Gimana caranya supaya dia tahu bahwa dirinya itu sudah suci? Nah, Nabi itu orangnya pemalu. Nabi tidak langsung jawab. Udah kamu ambil, istilahnya bahasa kita sekarang, ambil aja kapas. Udah, gitu aja Nabi mengatakan. Yang perempuan bingung. Kapas diambil. Mau diapain kapas? Kan begitu.
Mau diapain kapan? Siti Aisyah paham. Rene, kan itu diajak beliau, gini caranya. Nah, gitu. Jadi bab-bab seperti itu yang memahamkan siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di antara hikmah pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah, kecerdasannya meriwayatkan bab-bab rumah tangga, meriwayatkan bab-bab tentang perempuan, itu yang meriwayatkan adalah Sayyidatina Aisyah. Sehingga apa? Beliau termasuk al-muksir dalam ilmu hadis, yaitu beliau termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bu. Ayo, silakan yang lain. Enten pertanyaan boten? Cekap mungkin Bu. Oh, nggih. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor dompet doa konsultasi online, yaitu 52982419. Sekali lagi 52982419. Yang terakhir adalah doa kepada Ustadz Fauzan Akbar Dauleh. Kami persilakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. ألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian Bu yang boleh saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan mohon izin insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian malam ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan dan penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.